Assalamualaikum, salam Sobat MotoGP Mania. Kembali lagi bersama kita berdua, saya Anwar dan ada Kang Latif. Bagaimana kabarnya Kang Latif? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Oke. Senang sekali bisa menjumpai Sobat GP Mania dalam podcast IDN GP. Dan kita masih di tempat yang sama, set yang asri. Banyak sih yang komentar bahwasanya ngobrolin MotoGP kok di tempat yang asri. No problem bagi kita. Dimanapun kalau kita itu sudah suka terkait dengan hobi kita, ya passion kita, dimanapun itu oke. Ya, yang penting itu obrolannya, begitu kan? Dan Sobat MotoGP Mania, kita akan mengulas hasil dari MotoGP Portimao 18 April yang lalu. Bagaimana? Sobat GP Mania kan sudah melihat atau menyaksikan jalannya pertandingan yang sangat seru. Kita akan membahas momentum-momentum yang terjadi dalam seri di Portimao atau Portugal kemarin. Kang, ada beberapa momen ya yang akan kita bahas. Yang pertama, comeback-nya Marc Marquez. Ini bagaimana, Kang? Ya, ini tentunya sangat menarik, Kang Anwar ya. Comeback-nya Marc Marquez setelah 200 hari lebih, 260 lebih bahkan. Terus dia langsung menempati posisi ke-6. Posisi ke-6 startnya. Iya. Posisi ke-6 sendiri itu hanya tertinggal 0,4 detik dari Fabio Quartararo. Terus di sini yang menarik, Kang, itu mekaniknya Santi Hernandez mengatakan itu motor settingan dari Steven Bradle. Padahal yang dipakai, ya, yang dipakai settingan dari belum miliknya Marquez sendiri. Terus kemudian di race tersebut dia pada lap 1 sampai lap 3 dia duel dengan Joan Mir. Ya. Joan Mir, kemudian dia merangsek ke depan bertarung dengan Joan Mir dan siapa? Johan Zarco. Ya. Ya, untuk pertarungan bersama Mir tidak hanya di race ya, ternyata sebelum race berlangsung sempat mereka itu duel di lintasan waktu kualifikasi ke satu ya. Kualifikasi 1 merebutkan untuk posisi 1-2 menuju ke kualifikasi 2. Dan ternyata Mir pun gak tahu kalau dikuntit dari belakang, tahu-taunya si Marquez itu melebar. Oh, ternyata dikuntit. Nah, yang menarik, Mir sendiri mengatakan itu jika di Moto3 kena hukuman di Marquez itu, Kang. Makanya kemarin sempat ada statement dari Mir ya. Ini kok dibiarkan gitu kan? Kok dibiarkan? Nggak ada penanganan dari panitia. Kan juga mengganggu kan. Sementara kualifikasi itu sendiri kan persen untuk melahap lap demi lap kan, untuk mendapatkan hasil di grid nantinya waktu di race gitu. Kalau Marc Marquez sendiri mengatakan ini, Kang, itu karena dia ingin mengikuti seorang juara dunia. Iya. Ya, kadang lucu sih. Dan di channel officialnya MotoGP pun juga di cut atau dicuplik champion versus champion, ya kan? Iya, sama-sama berapa menit gitu ya, sama-sama juara dunia yang saling mengejar ya di lintasan. Ya, menarik juga sih. Di sisi lain, setelah battle di depan ya beberapa lap itu, kemudian ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya Marquez belum 100% fit dari cederanya. Untuk HRC sendiri mengatakan hasil finish ke-7 itu sudah melebihi target dari HRC sendiri. Bahkan Marc Marquez sendiri mengatakan dia targetnya hanya ingin finish dengan selamat. Seperti itu. Itu sudah bagus. Bagus. Dan ini merupakan prediksi yang ya cukup lumayan lah ya. Kita kemarin prediksi Marquez comeback dengan masuk 10 besar. Dan ini finish ke-7, Kang. Bagus lah ya. Istilahnya kalau perkiraan nggak baseline lah ya. Soalnya masuk di 10 besar gitu. Iya, terus untuk rider lain ya sedikit meleset karena Alex Rins terjatuh, Johan Zarco demikian. Kemarin kan Zarco juga masuk dari prediksi kita berada di front row. Soalnya sempat juga battle cukup lama ya dengan Quartararo, kemudian Alex juga battle Alex Rins, dan akhirnya ada
sesuatu yang error membuat crash si Zarco. Katanya Zarco salah menurunkan gigi. Dan Zarco ternyata mengatakan begini Kang, ketika trek lurus itu gigi 3 masuk ke 4, dia tidak memasukkan gigi 4. Kemudian dia masuk tikungan itu 3, 2, 1. Masuk tikungan gigi 1, terjadilah front end. Kejadian kehilangan cengkraman bagian depan. Seperti itu. Terus kemudian juga ada keterangan bahwasannya menyebutkan gearboxnya itu yang bermasalah. Iya, katanya seperti itu. Dari loncat pihak kan? Ducati kan. Mereka pihak Ducati mengatakan sudah terjadi di seri tahun sebelumnya dengan pembalap yang berbeda. Mengalami demikian. Loncat gigi kayaknya gitu ya. Gearbox. Ini dua statement yang berbeda dan perlu diketahui terkait dengan crashnya si Zarco ini itu. Kemudian kalau Rins kayaknya seperti yang disampaikan Kang Latif, ada front end kan? Ya, kehilangan cengkraman ban depan. Ban depan. Meski demikian, data yang kami dapatkan dari ada laman yaitu masih belum diketahui terkait dengan jatuhnya. Tapi mengatakan bahwasanya saya tidak menyangka, saya balapan tidak ada salah dengan belok saya, dan ternyata ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, yaitu crash. Ya, saya itu digadang-gadang akan membungkam si Quartararo, kayaknya mengambil alih posisi pertama. Sebenarnya sangat disayangkan sekali Kang untuk Alex Rins ini. Seharusnya Alex Rins inilah yang diharapkan memukul mental Quartararo. Sebenarnya kok memukul si Quartararo ada apa? Karena gini Kang, yang namanya balap itu kan adu mental dan skill, psikologi. Jadi untuk kita sebagai istilahnya penonton teman-teman GP Mania, kita sebagai penonton kita mengharapkan ada keseruan pertarungan. Betul. Di setiap race itu ada battle, dan ini Quartararo sudah memenangi 2 race berturut-turut. Kayaknya juga harus kayaknya seharusnya ada seseorang yang mampu menekan Quartararo, mengakhiri dominasi lah. Menekan sedikit supaya Quartararo lebih istilahnya lebih grogi atau gimana ya. Alex Rins seharusnya seperti itu, tapi disayangkan sekali terjadilah front end. Dan nanti kita akan membahas Quartararo kok demikian kuatnya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Yaitu ya yang crash. Kemudian siapa lagi? Ada Rossi. Rossi juga demikian, crash. Miguel Oliveira yang kemarin kita bahas bahwasanya tahun ini lalu, juga ini juga harus diperhatikan, kemarin menjadi juara. Nah, kalau menjadi juara di seri tersebut tidak hati-hati, tentu akan diambil alih posisi yang sudah dimenangkan di tahun yang kemarin. Info yang kita dapatkan, Miguel Oliveira dan Brad Binder itu kecewa dengan alokasi ban dari Michelin. Ban dicabut. Ban pemenang tahun lalu, alokasinya dicabut teman-teman GP Mania. Ini kan membuat galau si Brad Binder sama si Miguel Oliveira. Ya itu yang kita dapatkan sobat MotoGP, sehingga Oliveira pun juga tidak bisa battle atau perebutan juara di seri Portimao. Tapi apapun itu namanya balapan. Ya. Kalau dinamis kan asik gitu kan. Kalau itu aja kan juga bosen, nanti yang menang pasti si ini gitu kan. Tapi kalau dinamis seperti tahun yang kemarin itu seru kayaknya. Gap nilainya itu juga cukup rapat, membuat seru setiap pertandingan gitu kan. Cukup ketat pertarungannya. Terus Oliveira, Rossi, berapa kemarin yang crash? Yang crash ada 4 ya. Ada 4 ya. Sebelumnya ada Jorge Martin yang crash sebelumnya, yang karena kayaknya di Jerez nggak bisa race. Nah, itu momentum dari GP Portimao ya. Terus kita membahas sang juara Quartararo. Ya. Quartararo. Kalau di grid nomor 1 memang mendapatkan pole position, dan mereka mendapatkan Quartararo ini ketika masuk ke MotoGP sudah mencatat rekor berapa pole ini sudah?
banyak lah ya. Di Sudah kemarin banyak, itu, sejak kemarin itu masuk kan MotoGP. dikit-dikit dapat pole ya, dan ini kembali lagi mendapatkan pole juga ini. Kalau untuk potensi, Quartararo itu sebenarnya seperti kita tahu itu sejak di tim satelit sudah terlihat kan, Menonjol lah ya. sudah menonjol. Karena motor Yamaha yang dipakai pun juga motor terbaru untuk tahun lalu. Iya, iya. Untuk tahun ini dia memakai tim pabrikan Yamaha, tentunya lebih lebih pede. percaya diri, Lebih pede. lebih pede. Ditopang dengan mesin yang baru juga. Mesin baru, Kemudian dukungan membawa baru, alma mater pabrikan. Ya. Terus kemudian juga sudah menguasai karakter si Yamaha Yamaha sendiri. M1 sendiri Iya. sudah dikuasai. Kemudian untuk riset juga tentunya berkembang untuk tahun ini. Oke lah. Memang si Quartararo sempat pakai selebrasinya Cristiano Ronaldo kemarin. Iya. Terus kemudian Kang, yang menarik lagi, Quartararo ini diklaim pihak MotoGP itu berat badannya lebih ringan dari yang lain. Kita tentunya ingat Dani Pedrosa. Ini penunjang di mana mengakibatkan si motor ini akan maksimal geraknya. Benar. Cepatnya cepat itu lebih berlari. Iya. Soalnya yang naik itu tidak berat. Susah kan kalau jangkung, kan susah kan, apalagi dengan agak gemuk, kekar gitu kan. Kekar. Yang jelas ini memiliki kelebihan tersendiri Kang saat dari terutama berakselerasi keluar tikungan, exit corner. Sangat berani. Quartararo cepat. Potensinya memang Secara basic memang Quartararo ini dilihat dari latihan fisiknya itu juga biasa. kuat. Tentunya ini sinyal bahaya dari Quartararo untuk musim 2021 ya, kepada lawan-lawannya. Nah, ini luar biasa ya. Kemarin kita lihatlah sobat MotoGP Mania, battle dari Quartararo ini sempat tercacar pada lap-lap awal, terus kemudian lap-lap selanjutnya bisa mengamankan posisi semula yang didapatkan pole position begitu, terus mendapatkan juara pertama dengan gap yang cukup biasa, lebar, 4 detik. Ada 4 detik. Untuk ulasan MotoGP Portimao ya kita akhiri, dan selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang tentu lebih menarik lagi. Tetap dukung channel IDN GP bersama saya Kang Anwar dan juga Kang Latif. Assalamualaikum, salam sobat GP Mania.